Selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan satu orang memimpin doa. Kevin. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dan kondisi kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Masih semangat? Semangat. Harus selalu semangat ya. Atau mungkin ada di antar kalian yang ada sedikit ganjalan di hati, atau Pak, saya sedang tidak baik-baik saja, Pak. Ada? Nggak apa-apa. Cerita saja. Sama seperti yang lalu, Bapak selalu memberikan sedikit motivasi buat kalian ya. Jika kalian itu memiliki masalah, memiliki problem dalam hidup kalian, anggap saja masalah itu seperti kita bermain game. Akan selalu ada tantangan. Semakin tinggi level kita bermain game, apakah semakin mudah tantangannya? Tidak. Justru semakin sulit. Namun, apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian berusaha melewati level dengan tantangan yang sulit tadi? Sabar, kesabaran. Apalagi? Selain sabar, mungkin ya, sabar benar ya. Oh, ini nggak kalah-kalah musuhnya ini. Coba terus. Akhirnya bisa mengalahkan. Selain kesabaran, apa? Kelihayan. Ya enggak? Kalian akan semakin lihai bermain game. Yang tadinya kalian mungkin gaptek ya awal-awalnya, nggak tahu ini untuk apa, ini fungsinya untuk apa. Karena pembelajaran tadi, akhirnya kalian semakin lihai, semakin mudah. Ada lagi yang didapatkan ketika kita menghadapi level yang berat? Kepuasan hati. Benar apa enggak? Benar. Ketika kita berhasil melewati sebuah tantangan, itu kita akan puas. Berbeda dengan kita menyerah. Kita akan menjadi terbebani, menjadi bertanya-tanya, menjadi tidak bisa lebih baik, dan sebagainya. Saya punya satu moto ya, atau bisa bilang slogan. Slogannya adalah kesalahan akan membentuk insting yang baik. Kesalahan akan membentuk insting yang baik. Justru insting itu terbentuk dari kesalahan. Percaya atau tidak aja lah. Insting itu apa sih? Insting itu kemampuan memprediksi apa yang akan terjadi sebelumnya, setelahnya, bukan sebelumnya, setelahnya. Itu kemampuan, insting. Misal nih ya, kalian ke motor. Terkadang mungkin ketika tikungan, kalian mungkin akan berinsting. Nah, ini gimana saya belok? Apakah di tikungan ini ada kendaraan lain dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita mengendarai kendaraan, itu kita dulu waktu kecil mungkin mengendarai sepeda, belajar naik sepeda. Kita kan tahu, oh kalau goyang ke sini saya roboh. Oh kalau saya berhenti mengayuh, saya akan oleng. Semua insting itu didapatkan dari kesalahan. Naik sepeda kan jatuh nggak? Jatuh bangun nggak? Jatuh bangun. Seperti lagu kan? Jatuh bangun. Naik sepeda juga sama. Belajar naik sepeda itu jatuh bangun. Karena jatuh kemudian insting terbentuk. Oh, kalau saya miring ke sini, saya akan roboh. Kalau saya miring ke sini, saya akan roboh. Kalau saya berhenti mengayuh, saya juga akan roboh. Kalau saya oleng ke sana kemari, pandangan saya tidak roboh, saya akan roboh. Sehingga insting terbentuk. Saya nggak boleh miring, saya nggak boleh oleng, saya harus fokus, saya harus tetap pada jalur saya. Nah, itu yang disebut dengan insting. Jadi diingat ya, insting yang baik itu justru terbentuk dari sebuah kesalahan. Jadi ternyata kesalahan itu tidak semuanya negatif. Kesalahan itu bisa membentuk kita menjadi lebih baik.
Ya, itu tadi sedikit motivasi untuk kalian semua. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? Dua orang. Bertambah ya. Kemarin 1 orang, sekarang 2 orang. Harapannya nggak ada yang tidak hadir, malah bertambah. 2 orang ini siapa? Rama dan Aurel. Rama apa keterangannya? Alfa ya. Benar-benar nggak ada keterangannya berarti. Surat nggak ada ya. Nanti mungkin teman Rama bisa yang dekat rumahnya mungkin bisa ditanyakan kenapa tidak hadir. Mungkin ada beberapa problem atau nggak sempat berkirim surat, bisa juga. Karena kita juga harus positive thinking ya. Kalau Aurel kemana? Izin. Ada suratnya? Ada. Nah. Kemana izinnya? Oh, mendatangi acara keluarga ya. Nanti untuk ketua kelas atau sekretaris tolong dicatat di presensi ya. Ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Pada hari ini, kemarin kita telah panjang lebar memahami apa itu iklan, kemudian menggali informasi yang ada pada iklan. Kemudian kalian juga kemarin sudah mencoba melihat beberapa iklan dan menelaah unsur-unsurnya. Nah, sekarang pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita membuat proyek sebuah iklan sederhana yang dimana iklan tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang kemarin kita pelajari. Apakah sudah siap? Siap. Sebelum kita lanjut ini, kita lakukan sedikit remedi, sedikit uji supaya kalian siap. Kemarin kita telah memahami pertama ada unsur iklan. Ada berapa unsur iklan kemarin? 6. Yang pertama? Sumber. Yang kedua? Pesan. Yang ketiga? Media. Yang keempat? Penerima. Yang kelima? Efek. Yang keenam? Umpan tarik. Bagus. Kalian sudah menunjukkan bahwa kalian paham. Tapi yang saya mau tidak hanya hafal, tapi paham. Karena hafal dan paham itu berbeda. Kalau hafal pun kalian cuma bisa nyebutkan aja, Pak ini, Pak. Tapi kalau paham, nah ini beda. Paham itu kalian bisa merealisasikan pemaknaan tadi dalam sebuah proyek, dalam sebuah keterampilan. Dalam halnya di sini adalah membuat iklan. Selain unsur, kemarin juga kita telah membahas mengenai jenis-jenis iklan. Selain unsur-unsur iklan, kita kemarin juga telah membahas jenis-jenis iklan berdasarkan konten atau isinya. Ada berapa kemarin? 3. Ya, benar, ada 3. Yang pertama? Iklan. Yang kedua? Slogan. Yang ketiga? Poster. Yang pertama iklan. Iklan di sini adalah iklan yang berupa video ya, berupa gerak yang muncul di televisi maupun di internet. Kalau yang pertama ini dia tidak bisa muncul di media cetak. Karena memang iklan gerak kan memerlukan visual gerak, entah itu animasi atau itu peran tokoh. Nah, dalam iklan gerak ini, iklan video, ada unsur-unsurnya. Ada komponen-komponennya. Benar? Benar. Yang pertama apa? Gambar. Ya, jelas. Dalam iklan video ini yang pertama harus ada gambarnya. Coba kalian ingat kembali ya. Nggak harus diingat, itu udah di luar kepala kalian. Hari-hari, setiap hari kalian melihat iklan. Iklan video ini pasti ada gerak gambarnya. Kalau nggak ada gambarnya bukan iklan namanya ya. Bisa blank gitu aja, itu TV rusak berarti ya. Ada pernah lihat iklan yang gambar nggak hitam gitu? Nggak pernah? Nggak pernah ya. Selain gambar, yang kedua dalam unsur yang kedua dalam iklan video ini kata-kata. Ya, kata-kata ini kembali lagi, kata-kata dalam iklan itu harus bersifat mengajak, persuasif. Ya, mengajak, memberikan menunjukkan kelebihan, keuntungan dalam iklan tersebut. Intinya mengajak lah. Kalau bisa dibilang itu membagus-baguskan, dibagus-bagusin.
supaya target dari sasaran iklan tadi tertarik. Setelah gambar, kemudian tulisan, dalam iklan video juga ada gerak. Gerak di sini berhubungan dengan visual gerak, baik itu animasi saya bilang tadi. Karena sekarang ya iklan ya kadang perlu bantuan animasi juga supaya sebagai daya tariknya. Misalkan ada iklan minuman penyegar, harus ada animasi apa misalkan pesawatnya, misalkan ini pilot lagi habis terbang perlu yang segar-segar misalkan, itu bisa pakai animasi. Bahkan ini yang lagi kemarin waktu bulan Ramadan mendekati Lebaran yang lagi viral kan iklan Marjan ya. Bagaimana animasi CGI-nya ini malah mengalahkan film-film Indonesia. Bayangkan iklan membuat animasi CGI-nya itu mengalahkan film-film Indonesia. Ada yang lihat videonya, filmnya? Apa kok film iklannya? Ada naganya kan? Bisa dibilang itu sebenarnya produser iklan itu kalau bisa disuruh bikin film kayaknya bagus itu ya. Ada naganya, konsep empire kerajaannya dapat, kemudian kostum juga dapat. Pokoknya kita malah kayak nonton film ya enggak? Ya. Itu sangat baik sekali. Nah, itu contoh gerak, perlu gerak tokoh atau gerak animasi atau CGI tadi. Atau CGI. Computer generated image. Ya, gambar hasil rekayasa komputer ya, editan 3D ya. Pakai aplikasi buatnya. Setelah gerak, dalam iklan video juga ada suara. Nah, jelas sama juga. Kalau iklan video nggak ada suaranya itu berarti TV-nya rusak berarti, atau HP-nya yang rusak. Memang lengkap itu. Jadi ada gambar, ada tulisan, ada gerak dan ada suara. Lengkap semua ya. Nah, ini iklan video ini lengkap. Iklan yang kontennya itu lengkap unsurnya. Itu iklan video. Yang kedua adalah slogan. Nah, kalau slogan ini itu lebih sederhana dibanding iklan video. Ada berapa aja unsurnya dalam slogan ini? Hanya 2. Sedangkan di iklan video tadi ada 4. Hanya 2. Lebih sederhana sekali. Karena slogan ini dia hanya berupa kata-kata aja. Berupa kata-kata, frase atau kalimat yang dijadikan moto atau tuntunan atau acuan dari produk yang diiklankan. Saya kemarin pernah menyinggung ya, contohnya aja lah. Kadang produk-produk besar, produk-produk yang lekat di masyarakat itu punya slogan khusus, slogan tersendiri. Contohnya Yamaha, slogannya semakin di depan. Kemudian KFC, jagonya ayam. Apalagi? Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Kan itu kan? Ya apa enggak? Ada lagi enggak slogan dari iklan yang kalian anggap itu wah ini unik sekali, ini bagus sekali sehingga terngiang-ngiang? Ada enggak? Indomie ya, itu dari awal iklan Indomie sampai sekarang itu tagline-nya, slogannya itu bagus sekali. Nah, kan pendek ya. Kalau kalian lihat slogan itu pendek, syarat makna, namun mengena. Karena memang slogan itu dibuat sebagai acuan supaya ini loh produk saya ini loh selalu depan. Artinya mungkin di inovasinya, di teknologinya, di modelnya, di desainnya itu selalu berusaha lebih depan. Slogan. Jadi slogan ini dari beberapa iklan itu dijadikan andalan. Walaupun iklannya konsepnya ganti, kadang slogan ini masih tetap muncul. Kemudian yang terakhir, jenis iklan dilihat dari konten atau isinya adalah poster. Nah, kalau poster ini dia sederhana juga. Kalau dibanding video iklan juga masih komplit video iklan unsurnya. Kalau poster ini dia ada 3 ya, benar? Oh 2, ada 2 unsurnya di dalamnya. Yang pertama ada gambar. Yang kedua ada kata-kata. Nah, poster ini juga saya anggap kalian sudah tidak asing lagi sudah. Poster ini kita bisa temui di mana-mana.
Bahkan dalam rumah pun bisa kita temuin. Dalam kamar aja bisa loh poster kita temuin. Bener nggak? Kalau main HP. Kalau nggak main HP nggak keluar posternya. Maksud saya apa? Poster ini juga bisa muncul melalui media elektronik berupa gawai atau gadget. Kalian pernah melihat mungkin kata-kata motivasi yang dibikin status WA misalkan? Pernah? Tetaplah semangat walaupun beban hidupmu berat misalkan. Nanti ada gambarnya, ada gambar pendukungnya. Apa kira-kira gambar pendukung yang cocok? Gambar orang nangis cocok? Gambar orang apa? Kehujanan misalkan kan? Orang kehujanan misalkan, gambar hujan, gambar senja misalkan. Nah, tahu kan? Tahu lah. Anak muda kalau nggak tahu kayak gitu ketinggalan zaman berarti ya. Ada yang tahu nggak kira-kira siapa yang sering buat kata-kata? Yang enggak, yang sudah maksud saya yang sudah terkenal maksud saya, yang yang kata-kata sering dipakai di status. Siapa? Brilioner. Versa Besari. Mario Teguh. Apa lagi? Fajar Set Boy. Nggak apa-apa, bener. Tapi bener loh, saya kadang melihat potongan status apa ucapan Fajar Set Boy itu kalau secara kita lihat spontan itu kayaknya salah, tapi setelah kita telaah bener. Ada salah satu, ini sharing sedikit, salah satu kata-kata Fajar Set Boy yang saya pikir oh benar juga ya. Dia dapat kata-kata dari mana ini? Apa dia bikin sendiri ini jangan-jangan kata-katanya. Dia kata gini. Bukan iklan sih, itu apa semacam potongan video. Jadi di video itu Fajar bilang seperti ini. Orang yang ingin membahagiakan orang tuanya itu adalah orang yang bodoh. Pernah lihat, dengar? Orang yang ingin membahagiakan orang tuanya itu adalah orang yang bodoh. Kalau kita nggak telah ini salah. Orang mau ingin membahagiakan orang tuanya kok malah dibilang bodoh sama Fajar. Tapi kemudian ditanya sama lawan bicaranya, loh, kenapa seperti itu? Karena membahagiakan orang tua itu bukan keinginan, melainkan kewajiban kata dia. Bener kan? Dia ternyata bener. Ternyata membahagiakan orang tua itu bukan keinginan, wajib tapi. Beda loh ya. Kalau keinginan itu kan kalau kita ingin aja. Ada saatnya kita tidak ingin. Tapi kalau kewajiban, ingin nggak ingin, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus lakukan. Benar juga kata Set Boy. Kalau menunggu keinginan, kadang keinginan itu bisa naik turun. Kadang kita ingin, kadang kita tidak. Tapi kalau sudah namanya kewajiban, inginkah, tidakkah, tetap kita harus lakukan. Seperti itu. Nah, sama Versa Bersari juga kan itu apa kata-katanya puitis sekali ya. Apa mengena ini. Versa Bersari cewek apa cowok? Cowok. Nggak ada yang kira cewek namanya Versa Bersari ya. Cowok ya? Cowok. Itu kata-katanya bagus sekali ya, indah sekali. Itu contoh beberapa tokoh atau saya bilang beberapa orang yang sering menggunakan atau memainkan kata-kata yang bertujuan untuk memotivasi hidup, dan itu bisa dibuat posternya. Karena kita bisa menambahkan gambar sebagai pendukungnya, kita bisa menambahkan moto-moto lain sebagai tambahannya. Kemudian selain, tapi saya sangat sedikit menyayangkan kalian hanya kenal oleh orang-orang puitis yang sekarang-sekarang. Padahal orang-orang puitis itu banyak sekali dari dulu-dulu yang kata-katanya pun bagus sekali. Contohnya misalkan ya Nawawi Imron, Khairil Anwar misalkan. Kemudian W.S. Rendra misalkan. Kemudian banyak sekali. Nah, itu mungkin PR buat kalian supaya kalian lebih mengenal sastrawan atau orang yang gemar bersajak. Sampai di poster CD, paham? Jadi untuk mengenai unsur dan jenis iklan kalian sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembuatan proyek iklan sederhana. Nah, saya minta
nanti dalam kegiatan ini kalian akan saya bentuk kelompok. Kemudian di kelompok itu kalian bisa berdiskusi. Tapi ini tugasnya individu ya, tugasnya individu. Kalau nanti akan membuat iklan, namun kan kalian mungkin kurang memahami seperti apa sih iklan ini, seperti apa sih unsurnya ini. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok kalian tanya-tanya ke teman kelompok kalian sharing juga. Nah, nanti kalian akan membuat iklan. Jadi ini tugas individu, namun untuk memudahkannya kalian harus berkelompok. Nah, nanti di kelompok yang kalian bentuk ini, saya juga akan memberi tugas tambahan. Yaitu nanti akan saya tayangkan sebuah iklan, kemudian kalian coba menggali informasi dan unsur yang ada pada iklan tersebut. Apa sudah paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan kalian bentuk kelompok. Silakan. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Silakan bentuk kelompok. Bukunya boleh dibawa. Sudah? Sudah semua? Berarti ini terdiri dari berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Nah, jadi peraturan dari pembuatan proyek iklan ini adalah kalian harus bisa memahami informasi apa yang harus kalian tampilkan, harus kalian muat dalam iklan, sesuai atau tidak dengan unsur-unsur yang telah kita pelajari. Kemudian kalian harus bisa menggunakan kreativitas kalian dalam menyusun kata-kata misalkan, dalam membuat gambar misalkan, sehingga iklan yang kalian buat itu akan menarik. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, dalam kelompok ini juga nanti akan saya beri tugas untuk memahami iklan. Kalian akan mencari informasi yang ada pada iklan, unsur-unsur yang ada pada iklan, dan nanti menentukan jenis iklan tersebut. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, kita mulai pembuatan proyek iklan sederhana ini. Sebelum kita memulai proyek ini, perhatikan semua dulu. Tatapan semua ke arah saya. Sebelum kita memulai proyek ini, kita harus mendiskusikan terlebih dahulu nih. Kita harus buat kesepakatan mengenai waktu pengerjaan, kemudian nanti rule penyampaiannya, sampai nanti ke konsep iklan yang kalian buat. Untuk waktunya dulu. Kira-kira kalau kita menggunakan waktu 30 menit kurang? Bagaimana kalau kita menggunakan waktu 30 menit? Kurang? Ya. Kira-kira berapa menit yang kalian anggap sesuai dengan proyek ini? 40 menit ya? Semua sepakat? Oke. Untuk waktu kita telah menentukan 40 menit. Kemudian untuk konsep dari iklan ini, apakah temanya mau kita tentukan atau kita buat bebas saja? Bebas ya? Ya, Pak. Oke, kalau seperti itu. Jadi temanya semua sepakat bebas. Kemudian bebas di sini dalam artian masih dalam ruang lingkup yang berhubungan dengan kalian, itu mungkin lebih baik ya. Misalkan dengan konsep usaha atau konsep acara mungkin, atau konsep ajakan yang berhubungan dengan minat remaja atau perilaku remaja, itu saya anggap lebih sesuai. Semua sepakat ya? Ya. Kemudian untuk kegiatan presentasi, apakah ini mau dibuat satu kelompok satu orang atau masing-masing nanti mempresentasikan hasil proyeknya? Satu kelompok satu orang ya. Oke, kalau seperti itu. Jadi nanti dari satu kelompok perwakilan satu orang mempresentasikan hasil pembuatan iklannya, dan nanti untuk kelompok lain saya harap menanggapi. Paham ya? Jadi untuk kelompok lain nanti menanggapi
bagaimana kesesuaian iklan dengan unsurnya, kemudian bagaimana mungkin daya tarik dari iklan tersebut, apakah ada sesuai atau belum. Semua sudah sepakat ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, sepakat, silakan kita mulai proyek pembuatan iklan sederhana. Silakan. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke saya. Jangan ribut ya. Kerjakan dengan serius sambil nanti kalian melihat materi kalian. Kalian lihat unsur-unsurnya. Kalian lihat kesesuaiannya. Karena memang iklan ini semakin bagus, semakin menarik, itu akan membuat sasaran iklan tadi kemungkinan besar melakukan feedback atau umpan balik. Silakan mulai dikerjakan. Yang ada kertas gambar nih, bisa gambar di sini. Magis. Ya. Jangan nganuni semua. Salah satu buat yang lain yang berhubungan sama ini juga. Atau berdua lah. Ini kan tugas individu saya bilang tadi kan. Itu nanti untuk yang presentasi aja itu. Kurang kertas? Cukup? Bebaskan diri dari narkoba. Nggak harus mirip lah, yang kena seperti itu nggak apa-apa lah. Nggak harus mirip 100%. Ya, untuk kelompok 1 ini konsep iklannya seperti apa? Bertemakan apa? Bertemakan Bumi. Menyayangi bumi ya. Bagus itu ya. Jadi mungkin kalian bisa menambahkan unsur gambar. Kira-kira gambar apa yang bisa mewakili iklan mencintai bumi? Gambar apa? Gambar bumi itu sendiri kan ya, gambar bumi itu sendiri. Mungkin bisa ditambahkan pohon apalagi kehidupan ya, kehidupan alam, hewan misalkan, atau bisa juga air, karena memang air itu adalah simbol untuk kehidupan. Kalau warna, kalau untuk tema mencintai bumi, warna apa yang kira-kira lebih bagus, dominan ada pada iklan tersebut? Hijau dan biru ya, benar, karena hijau ini kan alam, sedangkan biru ini kan air dan langit juga, laut juga. Apakah mulai lagi, kan saya tanya lagi, jangan tanya-tanya lah, jangan ketawa-tawa lah. Apakah kalian menemukan kesulitan ketika mengerjakan proyek iklan ini? Tidak ada. Untuk slogannya sudah disiapkan? Ya, slogan juga harus siap ya. Slogan ini tidak harus panjang lebar, yang penting mengena ke maknanya.
Kalau misalkan poster tentang bumi ini kira-kira cocoknya itu sasarannya siapa kira-kira? Orang yang buang sampah sembarangan. Ya mungkin masyarakat yang suka mencemari lingkungan ya. Masyarakat yang buang sampah sembarangan. Kemudian adakah mungkin sasaran lain selain orang-orang tersebut? Ya kita semua ya mungkin ya. Kita semua termasuk sasaran nggak? Termasuk ya, karena kita memang tinggal hidup di bumi. Jadi kita harus tetap melestarikan, mencintai dan menjaga bumi. Bagus ya. Yang lain bagaimana? Lancar saja? Ada mengalami kesulitan? Nomor 2 ya. Untuk kelompok 2 ini bagaimana konsepnya? Itu tentang apa? Laundry ya. Kalau laundry ini biasanya terdapat mungkin memuat gambar apa biasanya? Baju, Pak. Ya gambar mesin cuci misalkan kan, atau misalkan gambar jemuran juga bisa, pakaian. Nah kalau untuk iklan laundry ini sasaran dari iklannya siapa kira-kira? Masyarakat. Bisa juga masyarakat mungkin yang malas mencuci ya kan? Iya, Pak. Adakah kesulitan ketika kalian mengerjakan iklan ini? Tidak ada. Apa kesulitannya? Boleh disampaikan? Oh, pembuatan font ya. Font memang kalau dari iklan ini kalau ketika kita membuatnya menggunakan manual yang agak sulit ya. Kecuali kalau kita bisa menggunakan aplikasi misalkan. Di sini ada yang bisa menggunakan aplikasi untuk membuat tulisan-tulisan? Bisa, Pak. Pakai apa? Aplikasi apa biasanya? WA. WA itu kan aplikasi sosial media, bukan aplikasi edit foto. Laptop. Kalau laptop pakai apa biasanya? Photoshop mungkin? Ya, pakai Photoshop ya. Kalau di HP itu sebenarnya ada aplikasi yang cocok membuat poster-poster, itu namanya Canva. Pernah dengar? Mungkin nanti kalian bisa mendownload kalian pelajari karena memang untuk Canva ini bagus sekali. Perhatikan ya, yang lain juga ya. Ini yang lain saya kasih sedikit informasi dan pengetahuan bahwa kalau membuat iklan di manual, menulis manual mungkin agak sulit memang. Karena kita ada fontnya, kita kan tidak pandai menulis indah. Nah, kalau mau kalian membuat secara mudah, instan lewat aplikasi, ada aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Canva. Kalian nanti bisa mendownload aplikasi tersebut di gadget kalian, di gawai kalian. Kalian bisa mulai mempelajari bagaimana pembuatan poster, bagaimana pembuatan desain gambar dan lain sebagainya. Dan itu saya rasa sangat efektif sekali untuk membuat iklan. Untuk iklan laundry ya, iklan laundry kira-kira menurut kalian nih, kalau iklan laundry ini penawaran yang bisa membuat orang tertarik itu apa? Contohnya? Ayo cuci baju di sini. Selain itu diskon ya, diskon harga juga bisa membuat daya tarik. Selain diskon apa lagi? Ya, cepat, proses cepat, bisa ditunggu. Nah itu kan sebagai daya tarik juga. Ada lagi nggak kira-kira yang mungkin kata-kata, kalimat, frase yang bisa menjadi daya tarik yang bisa kalian sematkan dalam iklan kalian? Gratis ambil dan antar. Bagus ya, bagus itu, gratis ambil dan antar. Ada lagi? Gratis ambil dan antar. Dijamin apa misalkan? Harus ada jaminan misalkan supaya puas. Dijamin bersih, dijamin rapi, dijamin steril juga bisa ya. Nah seperti itu. Terpercaya misalkan. Bagus ya. Silakan dilanjutkan. Untuk yang lain bagaimana? Apakah ada kendala mungkin? Siap-siap untuk kelompok Udin. Nanti akan saya ke situ ya.
Ya, jadi dalam pembuatan iklan kalian harus memperhatikan kekreativitasan kalian. Kalian harus kreatif. Karena iklan ini dituntut menarik, semenarik mungkin dibuat. Jika iklan itu tidak menarik, maka konsumen akan ogah-ogahan ya, tidak tertarik. Saya harap kalian menggunakan daya kreativitas kalian dalam membuat iklan. Kelompok sini ada hambatan mungkin. Bagus ini, sudah sampai sejauh ini bagus ini. Fotokopi Sanjaya, benar, bagus ya. Tadi katanya nggak bisa gambar, tuh bisa itu. Tadi kok malah kayak, oh ya nggak apa-apa lah. Nah ini paling simpel ini, cuman gambar apa, obat-obatan, terus ada kalimat slogannya, bebaskan diri dari narkoba. Iklan itu harus konsisten, Dalam artian konsisten itu benar-benar menekankan makna. Kalau misalkan tentang narkoba, maka harus slogannya juga harus kuat tentang narkoba. Tentang laundry tadi misalkan, tentang mencintai bumi juga. Jadi dalam iklan tersebut harus kuat, memuat informasi yang relevan dengan iklan yang disampaikan. Saya shoot. Ya, bagaimana untuk kelompok 3? Baik. Untuk konsepnya seperti apa ini? Memperingati Isra Mi'raj, Pak. Oh, temanya peringatan hari besar ya? Ya, Pak. Peringatan hari besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ini diperingati kapan ini? Tanggalnya? Tanggal berapa? Peringatan Isra Mi'raj diperingati tanggal berapa? 12. Untuk peringatan Isra Mi'raj ini yang kira-kira gambar apa yang bisa kalian muat dalam poster ini? Ornamen masjid ya, masjid. Apalagi? Ini ada gambar apa ini? Lentera ya, lentera. Kira-kira kalau lentera ini kalian tahu nggak maknanya apa? Dalam poster ini lentera ini sebagai apa? Sebagai penuntut. Lentera itu apa sih? Lentera itu lampu ya, lampu. Mungkin bisa dikonotasikan itu sebagai penerang. Karena Nabi Muhammad ini diutus atau menjadi rasul untuk menuntun umat menuju cahaya yang terang benderang, kan seperti itu kan? Ya, jadi kalian bisa memuat lentera di sini ya. Selain lentera ini ada apa lagi gambar ornamen bunga ya untuk hiasannya juga. Nah ini yang saya lihat ini yang masih kurang ini slogannya. Nah kira-kira slogannya apa yang cocok untuk peringatan Isra Mi'raj? Coba kira-kira apa slogan cocok? Nanti ditulis di situ. Tentang mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah bisa. Tapi kita harus jangan sampai meninggalkan Nabi Muhammadnya ya. Apa yang bisa dijadikan sesuatu bisa diambil dari Nabi Muhammad? Teladan. Ya, apalagi selain teladan? Sunnah ya. Sunnah itu kan perilaku, ketetapan, ataupun mungkin gerak hidup Nabi itu juga bisa kita ambil
sebagai contoh. Nah, jadi teladan dan sunnahnya nanti kalian bisa buat mungkin slogannya. Misalkan menjadi generasi muda Islam dengan teladan Rasulullah. Atau misalkan hidupkan sunnah, generasi pun berkah misalkan. Jadi seperti itu. Ada yang lain nggak kira-kira ide slogan yang berhubungan dengan teladan? Selain teladan juga sunnahnya, risalahnya juga, kisah hidup Nabi Muhammad kan? Atau mungkin ini Isra Mi'rajnya misalkan. Isra Mi'raj ini untuk apa sih? Isra Mi'raj ini adalah peristiwa apa? Perjalanan Nabi. Ya, perjalanan Nabi untuk apa? Mengemban suatu kewajiban. Apa itu kewajibannya? Sholat, ya kan? Nah, kalian bisa membuat slogan yang ada hubungannya dengan ini, peristiwa kewajiban sholat tadi. Kan itu intinya kan? Bayangkan Nabi Muhammad jauh-jauh Sidratul Muntaha untuk mengemban perintah sholat. Nah, bisa misalkan, coba gimana kira-kira slogan kalau sholat? Saya kasih sedikit pancingan. Kalau untuk sholat misalkan ya, generasi hebat dengan sholat misalkan. Nah, apalagi kira-kira? Atau mungkin yang bisa kekinian. Ini kan generasi muda ini kan suka bermain gadget, sosial media, dan mungkin kurang sholat atau meninggalkan sholat. Bisa itu dihubungkan. Gimana kira-kira? Contohnya apa? Apa? Carilah ketenangan dengan sholat. Bisa. Carilah ketenangan dan sholat. Slogannya bagus itu. Lagi. Status no, sholat yes, misalkan. Bisa. Wajib sholat sebelum update status misalkan. Ini kan ada hubungannya, relevan dengan kehidupan kalian sebagai remaja yang dekat dengan sosial media, dekat dengan internet. Kadang memang seperti itu ya. Untuk yang lain bagaimana? Ada kendala mungkin? Tidak ada ya. Ya, walaupun kalian cuma acting, tetap harus dibuat. Siap-siap kelompok 4 ya, ini kelompok 4 sini, kelompok intan ini saya akan tanya-tanya nanti. Siap-siap.
Ada kesulitan dalam pembuatan iklan ini? Kalian bisa sambil bertukar pendapat ya dengan teman kalian, teman kelompok kalian. Kalian bisa bertanya dengan teman kalian yang mungkin paham, lebih paham misalnya tentang unsur iklan, kemudian sumbernya, pesannya, penerimanya, dan lain sebagainya. Bagaimana kelompok 4? Ada kesulitan? Untuk konsep iklan atau temanya seperti apa? Tentang narkoba. Tentang narkoba. Bagus ya, karena memang narkoba ini sangat berhubungan dengan kehidupan perilaku remaja. Untuk poster narkoba ini kalian bisa menambahkan gambar apa biasanya? Obat-obatan. Obat-obatan terlarang, kemudian mungkin bisa kalian tambahkan lagi alat yang digunakan untuk narkoba. Apa? Suntikan. Apalagi selain suntikan? Ya pipet mungkin ya, pipet. Kemudian tadi obat-obatan juga. Botol juga masuk nggak? Botol? Botol minuman keras misalkan. Itu kan termasuk dari salah satu jenis narkotika kan? Nanti bisa juga kalian tambahkan mungkin tengkorak. Karena tengkorak ini apa? Kalau maknanya dalam iklan narkoba ini apa? Sesuatu yang ya mematikan atau sesuatu yang buruk, sesuatu yang berdampak negatif, menakutkan juga bisa ya. Ini untuk pemilihan warnanya pakai warna apa? Merah. Merah. Kenapa warna merah? Pemilihan warnanya? Kira-kira merah ini untuk makna konotasi warnanya apa artinya? Darah ya, nah, darah. Karena mungkin tadi berhubungan dengan sesuatu yang mematikan, sesuatu yang menjerumuskan, sesuatu yang berdampak negatif bagi penggunanya juga bisa ya. Bagus ya. Kemudian untuk menurut kalian siapa sih yang bisa atau pihak mana yang bisa membuat iklan tentang narkoba ini? Kan kemarin kita dah bicara sumber nih, sumber iklan. Pemerintah ya, pemerintah juga bisa. Karena memang pemerintah ini sangat gencar sekali menggalakkan program pemberantasan narkoba. Kalau untuk penerimanya siapa kira-kira penerima iklan ini? Masyarakat. Masyarakat itu secara umum ya. Tapi ada kemarin saya sampaikan adalah sasaran khususnya. Remaja ya sasaran khususnya ya. Remaja sasaran khususnya, dewasa juga bisa. Walaupun tidak menutup kemungkinan orang tua juga pakai narkoba. Cuman memang yang dominan itu mulai tahap remaja sampai dewasa. Walaupun anak-anak juga ada juga yang menggunakan narkoba anak-anak. Nah poster ini kira-kira ini bisa ditempatkan di mana untuk penempatan yang strategis poster ini? Di jalan, tempat-tempat umum, fasilitas umum. Sekolah bisa sekolah? Sekolah bisa ya sekolah. Pokoknya yang di tempat-tempat yang dianggap banyak aktivitas orang dewasa dan orang remaja. Ada slogannya, kata-kata slogannya? Apa? Bebaskan diri dari narkoba. Bebaskan diri dari narkoba. Mungkin kalian bisa menambahkan ya beberapa slogan yang berhubungan dengan remaja. Remaja sehat tanpa narkoba. Negara kuat, remaja bebas narkoba. Apalagi? Generasi cemerlang, generasi bebas narkoba. Apalagi kira-kira slogan yang cocok kalian sematkan di iklan tentang narkoba ini? Say no to drug, ya. Katakan tidak pada narkoba. Ini sudah umum sekali ya untuk say no to drug ini. Coba yang lain ya. Yang lain bisa dikerjakan, jangan ribut.
Kalian kerjakan sesuai dengan kriteria iklan yang baik. Kriteria iklan yang sesuai dengan unsur, sesuai dengan informasinya. Kemudian juga memiliki daya tarik tersendiri. Kreativitas kalian sangat diperlukan di dalam pembuatan iklan ini. Ini sudah satu aja kah ini? Siap-siap ya kelompok Kesha, nanti saya tanya. Ya, untuk kelompok 5, Kesha, Nadia, bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Untuk konsep iklannya seperti apa? Temanya? Makanan ya. Sangat umum ya kalau makanan ini, karena makanan ini banyak kita jumpai di sekitar kita. Lanjut. Untuk makanan di sini, makanan apa yang dipromosikan? Makanan 4 sehat. Oh, 4 sehat 5 sempurna. Berarti bukan ingin menjual makanan ya? Bukan, tapi ajakan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan sehat seperti apa sih? Ayam, nasi. Ayam itu masuknya ke kategori daging ya, lauk. Setelah itu Buah-buahan. yang urut dong. Yang pertama kan nasi. Nasi ini kan sumber karbohidrat, sumber tenaga. Setelah nasi, sayur. Ada nggak gambar sayurnya? Mana? Ini. Sayur apa ini? Sawi ya. Kita lihat apakah memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Nasi ada. Ini nasi ya? Ada Pak. Kok malah kayak kapas ya? Ada nama saja Pak. Gambar nasi. Kemudian sayur ada sayur. Kemudian setelah sayur, lauknya apa? Ayam, telur goreng. Berarti sudah 3, sudah memenuhi. Kemudian 4 Kacang-kacangan. 4 kacang-kacangan. 4 ini apa? Selain kacang-kacangan, sumber protein ya. Misalkan tempe juga ya, tempe. Nah, ini ada yang kurang ini. 5 sempurna. Kan sudah ada nih, buahnya sudah ada, tapi yang kurang 5-nya. Susunya belum ada. Mungkin bisa ditambah nanti gelas ya. Gelas, ada susunya juga. Nah, kemudian untuk kira-kira nih menurut kalian, untuk iklan mengajak pada mengkonsumsi makanan sehat ini, kira-kira untuk sumbernya atau pihak yang mengeluarkan iklan ini lebih tepatnya siapa? Pemerintah? Oh, pemerintah di bidang kesehatan. Kalau selain pemerintah kira-kira bisa nggak? Bisa. Siapa? Masyarakat diri sendiri. Berarti kalau dalam unsur kemarin masuknya kemana? Kalau masyarakat diri sendiri? Perorangan atau individu. Kemudian gambar sudah ada, tulisan juga sudah ada. Ada nggak slogannya di sini atau kalimat
kata-kata yang itu dijadikan daya tarik? Ada. Mana? Masih di pikiran, Pak. Masih di pikiran? Oh, masih di pikiran. Ini apa? Yuk cek panduan isi piringku. Ini juga mungkin bisa ya dibilang slogan juga. Apa kebutuhan gizimu sudah terpenuhi? Nah, ayo kita cek panduan isi piringku. Nah, ini menampilkan bagaimana contoh makanan yang sehat. Walaupun masih kurang susunya, masih kurang. Nanti bisa ditambahkan ya. Gimana untuk pemilihan warna, font? Warna apa yang dipakai untuk tulisannya? Biru. Biru. Kenapa milih warna biru? Apa daya tarik dari warna biru untuk tulisan? Nah, terlihat cerah. Mungkin ada pemaknaannya warna biru? Bagus. Kenapa nggak warna merah mungkin atau warna kuning mungkin? Kayak kelompok Cintai Bumi tadi kan katanya hijau, mereka memilih warna hijau karena hijau itu kan identik dengan alam. Memang benar ya, tumbuhan alam tuh hijau. Kalau biru kira-kira ada mungkin filosofi tersendiri kenapa milih warna biru? Ya memang karena bisa dibilang juga biru ini dia kehidupan ya, kan air ya, air. Memang kadang beberapa poster, beberapa iklan yang itu tentang kesehatan, memang pemilihan warna biru itu juga cocok. Kemudian untuk penerimanya sekarang, nah kira-kira penerimanya siapa ini? Iklan ini? Masyarakat secara umum. Kalau secara khusus ada sasaran khususnya ini? Ada. Siapa? Anak-anak. Anak-anak. Nah, mungkin yang masih dalam masa pertumbuhan, benar ya? Tidak ada kesulitan? Tidak ada. Silakan ya dikerjakan kembali. Ini nanti bisa sambil sharing antar anggota kelompok. Mungkin yang kurang jelas bisa ditanya-tanyakan, bisa diperbaiki kembali. Nanti tambahan gambar untuk susunya juga nanti bisa ditambahkan. Yang lain bagaimana? Nah, ini berarti sisa kelompok 6 yang belum saya interview. Nanti siap-siap kelompok 6 akan saya interview juga. Untuk yang lain ya, yang lain dikoreksi kembali gambarannya, daya tariknya, kreativitasnya dikembangkan kembali. Ya, nggak apa-apa. Ini yang Isra Mi'raj tadi udah ada slogannya. Dikasih dulu slogannya ya. Slogan cuci baju termurah. Bisa. Jadinya pakai apa slogannya? Hidup akan tenang dengan sholat dan bersalawat. Oh, dengan sholat dan bersolawat. Ya, bagus ya. Nanti mungkin ini untuk ornamen bunganya bisa ditambahkan mungkin supaya lebih rame, supaya lebih bagus. Ini kelompok 1 udah lemes ini. Ya iyalah, lemes, jatah istirahat malah dibikin main tenis. Untuk yang dari Kampung Melayu gimana ini? Kan kelas 1 udah pulang ini. Tinggal. Gimana Kampung Melayu? Siapa Min? Hah? Ditinggal nggak kalian? Terus gimana kalau tinggal? Enggak, saya nggak mau nanti gara-gara saya kalian terlantar di pelabuhan. Kalau begini sudah? Berarti siap-siap. Ini nanti ya. Kelompok 6. Beneran, paling bagus. Ini kayaknya serius ngerjainnya kayaknya nih. Masing-masing serius ngerjainnya nih. Ini mana mesinnya? Ini belum, Pak. Ini. Lihat. Belum.
Bagus, bagus bener. Diwarnain nanti dipresentasikan. Kenapa kenapa? Untuk kelompok 6 ini bagaimana? Ada kesulitan? Sejauh ini sepertinya bagus. Coba saya lihat satu ya. Untuk konsep iklannya ini tentang apa? Temanya? Oh, ada yang fotokopi. Di sini ya, fotokopi. Fotokopi itu apa? Dalam bentuk barang atau jasa? Untuk fotokopi ini dia menawarkan apa? Barang dan jasa. Kalau barang mungkin dia menjual apa biasanya? Fotokopi ini. ATK ya? ATK itu apa sih? Nih di sini apa? Penjualan ATK. ATK itu apa? Alat tulis kantor. Contohnya apa? Alat tulis kantor itu? Pensil, pulpen, penggaris, kertas, dan segala macam benda yang berhubungan dengan ya proses tulis menulis ya, itu ATK. Itu kalau barang. Kalau jasa apa yang disediakan di fotokopi? Jasa apa? Pembuatan foto ya, foto pas di sini ada disebutkan, atau foto apa resmi. Selain itu jasa apa lagi yang disediakan di fotokopi ini? Ya, mencetak atau print ya, print, fotokopi juga itu kan jasa. Mungkin kita tidak perlu beli printernya, tidak perlu beli mesinnya, kita bisa menggunakan jasa fotokopi. Selain print, fotokopi, cetak, apalagi jasa yang diberikan? Penjilidan. Tahu penjilidan? Nah, ketika menjilid laporan misalkan, menjilid buku misalkan, nah itu juga bisa disediakan di jasa fotokopi. Untuk gambar, ini yang kalian muat di fotokopi, iklan fotokopi ini gambar apa itu? Gambar mesin fotokopi ya. Selain ada mesin fotokopi, ada gambar kertas ya. Sangat mendukung sekali dengan jasa yang ditawarkan. Ada mesin fotokopi, ada kertas juga. Ada slogannya nggak? Coba, mana slogannya? Ini slogan bukan? Ya, karena memang slogan ini kan kata-kata, kalimat atau frase yang dapat dijadikan acuan. Kalau di sini ada yang dibikin slogannya proses cepat, berarti dia mengutamakan kecepatan, misalkan. Pelanggan tidak perlu menunggu, misalkan. Proses cepat. Mungkin kalian bisa menambahkan slogan lain. Kira-kira apa slogan yang cocok untuk fotokopi ini? Slogan itu kan kata-kata, kalimat yang dijadikan acuan dalam usaha. Kira-kira slogan apa? Fotokopi. Baiklah, untuk semua kelompok, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, sekarang waktunya kalian salah satu mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Nanti kalian tampilkan iklan yang kalian buat, kemudian kalian sedikit jelaskanlah iklan kalian itu bertemakan tentang apa, konsepnya seperti apa. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan sasarannya siapa, kemudian fungsi iklan ini untuk apa, informasi yang ada di dalamnya ini apa aja. Nah, kalian bisa sampaikan secara ringkas, secara sederhana, dan nanti ini
Buat kelompok yang lain boleh menanggapi, boleh bertanya, boleh menyampaikan pendapat jika ada yang keliru, ada yang kurang, atau mungkin juga bisa memberikan saran berupa misalkan tambahan. Oh, ini kurang seperti ini kurang seperti ini. Apakah siap? Siap. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikan? Amin. Ripa ya? Siap kelompok 1 ya? Siap. Ya, siap. Ya, silakan. Ripa, presentasikan hasil pekerjaan kamu tentang iklan. Silakan. Berdiri ya, berdiri supaya teman yang lain lihat. Ya, yang lain bisa perhatikan ya. Ini adalah iklan hasil buatan Ripa. Coba Ripa bisa jelaskan, presentasikan. Iklan ini berisi tentang Mengimbau agar untuk menanam pohon untuk masa depan yang cerah. Berarti temanya apa ini? Menanam pohon, menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam. Atau mungkin bisa dibilang kita kategorikan cintai alam. Bumi, lindungi alam, lindungi bumi, sama aja ya. Frasa yang sama. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi punya Rifa tadi iklannya tentang mencintai alam, melindungi bumi, lestarikan alam. Nah, kemudian Rifa coba bisa dijabarkan lagi informasi apa yang ada di dalamnya. Mungkin pohonnya ini apa maksudnya. Coba kelompok yang lain ya bisa perhatikan. Ya, apa Rifa? Pohon adalah salah satu komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Komponen penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena mungkin memang pohon ini termasuk dalam kategori tumbuhan. Kita tidak terlepas dari tumbuhan. Tumbuhan ini juga makhluk hidup. Kalian makan pakai tumbuhan nggak? Sayur tumbuhan bukan? Tumbuhan. Semua tidak lepas dari tumbuhan. Bahkan kalau bisa dibilang daging yang kita makan, daging sapi, daging kambing itu juga mungkin bisa dibilang ya juga berasal dari tumbuhan. Karena sapi makan tumbuhan nggak? Makan. Hewan-hewan herbivora makan tumbuhan. Kita makan hewan-hewan tersebut. Jadi coba Ripa tadi menyampaikan bahwa pohon adalah maknanya adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan. Selain ada pohon, ada gambar apa lagi Ripa? Hutan. Nah, ini juga hutan. Hutan itu sebagai apa kalau dalam kehidupan kita? Sebagai keindahan alam. Keindahan dan sumber apa yang kita hirup? Sumber oksigen, benar. Bayangkan kalau hutan kita menjadi gundul, menyempit, berkurang, maka pasokan oksigen kita juga akan berkurang. Di situ sudah mendukung ya gambar hutan. Ada gambar apa lagi Pak? Di atas tuh Pak? Hewan makhluk hidup. Ya ada apa? Burung. Ya. Kenapa kok kamu memilih gambar burung sebagai gambar tambahan pada poster itu? Biar lebih estetik, biar lebih indah ya. Ya, selain itu kan gini ya, perhatikan semua. Coba kalian lihat, sadar tidak sadar, hewan burung itu adalah penanda suatu tempat itu masih alami. Bener nggak? Coba kalian ke perkotaan, masihkah kalian bisa melihat burung berkicau, burung bertengger di pepohonan, misalkan di kabel listrik? Sangat jarang sekali. Coba sekarang kita di alam yang masih indah, masih lestari, masih banyak burung-burung berkicau. Pagi-pagi aja kita sudah disambut dengan kicauan burung. Nah, ya silakan kelompok lain bisa menanggapi, boleh? Silakan kelompok Ita menanggapi. Umpan balik yang diharapkan? Ya benar. Apa umpan balik yang diharapkan? Agar masyarakat melihat untuk menjaga alam sekitar. Ya, setelah melihat iklan tersebut, masyarakat itu tersadar dan akan melakukan kegiatan yang dia melestarikan lingkungan. Beri tepuk tangan untuk Riva. Sekarang kita lanjutkan perwakilan dari kelompok 2. Ya. Ya, silahkan perwakilan dari kelompok 2 Ita untuk mempresentasikan hasil pembuatan iklannya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Ya Pak. Silakan. Ya, diangkat. Perhatikan ya.
Ya, silakan kalian kamu sampaikan apa aja informasi yang ada pada iklan kamu. Di sini terdapat informasi tentang cuci baju termurah. Cuci baju. Cuci baju. Kemudian apa lagi selain judulnya? Slogan, ada slogannya? Apa? Coba. Itu apa itu? Bacakan. Bawahnya yang bawah. Ya. Membersihkan adalah satu-satunya pekerjaan kami. Nah, itu juga slogan juga itu. Membersihkan adalah satu-satunya pekerjaan kami. Berarti selain membersihkan nggak bisa gitu ya. Pekerjaan cuma membersihkan aja. Terus selain informasi itu apa lagi? Ada informasi apa? Cuci baju gratis ambil dan antar 5 kilo hanya Rp20.000. Cuci baju gratis ambil dan antar. Kemudian ada informasi harga 5 kilo hanya berapa? Rp20.000. 5 kilo hanya Rp20.000. Jadi ada sesuatu yang menarik pada iklan ini, diskonnya. Ya, sekarang silakan dari kelompok yang lain menanggapi. Dari kelompok sini, Udin, silakan tanggapi Din. Kevin, silakan tanggapi Vin. Tanya mungkin, tanggapi, tanya boleh. Nah, silakan tak perlihatkan gambarnya. Tanya aja. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana pesan yang ada di dalam gambar tersebut? Pesan apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Pesannya yaitu tentang pencucian baju. layanan pencucian. Layanan pencucian baju. Berarti jasa ini ya? Iya, Pak. Jasa. Mungkin yang lain? Ada yang ditanyakan? Pihak yang mengeluarkan iklan ini siapa? Masyarakat ya, individu ya. Individu yang melakukan usaha laundry ya, usaha laundry. Kemudian yang lain ya, sasarannya. Sasarannya siapa? Masyarakat juga. Mungkin masyarakat yang malas cuci baju ya. Masyarakat yang nggak ada waktu buat cuci baju. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya adalah kelompok 3. Siapa perwakilannya? Udin. Ya, silakan Udin untuk menyampaikan. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 3 Udin mempresentasikan hasil pembuatan iklannya. Ini kalau kita perhatikan ya agak sedikit berbeda dari yang lain ini. Kalau yang lain mungkin produk, yang lain mungkin jasa. Kalau yang punya Udin ini agak beda. Ya, sampaikan. Ini poster tentang memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti ini acara ya, atau kegiatan ya, acara atau kegiatan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ya, bagus sekali ya. Ini semacam peringatan, memperingati hari. Nah, kemudian ini ada slogannya enggak? Ada, Pak. Apa slogannya? Hidup akan tenang dengan sholat dan bersalawat. Hidup akan tenang dengan sholat dan bersolawat. Coba kamu sedikit jelaskan kenapa kamu memilih slogan ini. Kenapa? Karena menurut saya sholat itu penting. Sholat itu penting. Selain itu, memang sesuai dengan Syariat Islam. enggak, sesuai dengan apa? Perjalanan ini kan? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Isra Mi'raj ini kan perjalanan dalam mengemban amanah menyampaikan kewajiban sholat 5 waktu. Bahkan kalau kalian tahu kan ceritanya bukan 5 waktu ya? 50. Bukan 50 lagi malah. 50 kali. 50 waktu. Nah, karena nggak sanggup ya, ini nggak sanggup nanti umatmu nih akhirnya jadi 5 waktu. 5 waktu aja kadang masih ketinggalan ya. Di sini ada gambar apa, Din? Gambar pendukungnya.
Ini ada apa? Masjid itu Ya, kubah. Kubah identik dengan masjid tempat ibadah orang Islam. Kemudian ada gambar apa lagi, Din? Lentera. Nah, ini saya tertarik dengan gambar lentera ini. Apa makna gambar lentera ini, Din? Sebagai penerang. Penerang. Kenapa penerang? Karena Nabi Muhammad itu ibaratkan sebagai penerang untuk umat. Ya, penerang untuk umat. Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk mengemban amanat membawa umat manusia dari kegelapan menjadi ke arah terang benderang. Maka Udin memilih gambar lentera. Cukup bagus ya filosofinya ya, gambar lentera. Ya, silakan dari kelompok lain ingin menanyakan. Ya, kelompok 6. Sasarannya katanya, Din, sasaran. Sasaran dari iklan ini. Untuk umat Islam. Umat Islam, ajakan ya. Nah, umat Islam ajakan. Kemudian ada yang ingin menanggapi lain? Ya, Kesha apa? Apa makna dari bunga-bunga? Oh, ada gambar bunga, ornamen bunga ya, Kesha. Apa maksudnya gambar bunga ini? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kan bunga ini identik dengan keindahan ya? Ya, Pak. Keindahan, kebahagiaan, mungkin juga harum juga, sesuatu yang sangat disenangi. Jadi bunga ini mewakili sesuatu yang indah. Yang ya Din, seperti itu. Ya, indah, disenangi banyak orang. Juga apa? Melambangkan kemuliaan juga ya bunga ini ya. Seperti mawar, misalkan mawar itu kan anggun misalkan. Ya, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Ya, silakan. Pemilihan warnanya katanya. Kenapa ada warna pink? Mana warna pink? Kurang warna. Oh, aku tahu. Apa? Nah, pink identik dengan kelembutan. Pink kelembutan. Gimana? Jadi mungkin maksudnya penyampaian risalah, penyampaian dakwah itu harus diimbangi dengan kelembutan. Bukan hanya gencar semangat, juga harus dengan kelemah lembutan. Ya, kita beri aplaus buat kelompok 3. Ya, silakan. Selanjutnya kita sambung kelompok 4. Kelompok Intan. Silakan. Poster yang saya buat bertemakan tentang narkoba. Tentang narkoba. Coba Intan bisa diangkat lebih tinggi lagi. Nah, yang lain perhatikan. Nah, tentang narkoba. Konsepnya adalah tentang narkoba. Di situ ada gambar apa, Intan? Gambar obat-obatan. Obat-obatan. Yang artinya apa sih gambar obat-obatan itu? Menandakan apa? Tentang obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang. Walaupun mungkin kalian kayak gambar sandal ada juga ya. Tapi nggak apa-apa. Namanya manual ya, memang seperti itu. Kalau mau lebih bagus, lebih visualisasi lagi, bisa gunakan gadget ya. Tadi saya bilang menggunakan gadget kan gambarnya lebih real. Nah, kemudian ada slogannya nggak, Intan? Ada, Pak. Apa slogannya? Coba bacakan. Bebaskan diri dari narkoba. Bebaskan diri dari narkoba. Dengar semuanya. Bebaskan diri dari narkoba. Kemudian di situ ada untuk memperingati apa? Bulan kesadaran narkoba. November adalah bulan kesadaran narkoba. Jadi bisa juga iklan ini untuk memperingati sebuah momen. Ya, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, dari kelompok 1 katanya. Penerimanya siapa? Penerima untuk iklan ini siapa? Masyarakat secara umum, secara khusus remaja. Ya, benar ya. Karena memang remaja ini target program pemerintah dalam menanggulangi narkoba. Kemudian ada yang ingin ditanya lagi? Coba, silakan. Ya. Jenis-jenis obat apa aja yang terlarang? Nah, mungkin saya sempurnakan lagi. Kenapa hanya ada obat sini? Kenapa tidak ada jenis-jenis lain? Jenis-jenis lain contohnya apa? Misalnya yang bisa dimuat dalam gambar itu. Kan kalau obat kan cuma satu kategori aja kan?
Coba jadi siapa lagi yang bisa mungkin dibuat di situ? Sabu. Kan apa kalau sabu kan jenisnya berupa butiran. Apalagi? Suntik. Yang pakai suntik bisa juga ya. Pakai suntik, injeksi, apalagi? Minuman, botol berarti ya. Bisa ditambahkan gambar botol, ganja juga tadi ya. Kalau ganja gambar apa? Daun, identik dengan gambar daun. Bisa ditaruh di situ gambar daun. Ya. Nah, itu tadi adalah hasil pembuatan iklan dari Intan. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, ya selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 5. Dipersilakan. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 5. Silakan salah satu Kesya presentasikan. Saya ingin memaparkan poster tentang tema makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Ya, perhatikan ke teman-temannya. Nah, silakan kamu jelaskan dari poster kamu itu apa aja informasi yang ada di dalamnya. Apa kebutuhan gizimu sudah terpenuhi? Belum. Apa kebutuhan gizimu sudah terpenuhi? Nah, terus? Yuk cek panduan isi piringku. Yuk cek isi panduan piringku. Terus? Dalamnya ada nasi, ada sayur, daging, kacang-kacangan, buah-buahan, dan telur. Ya. Apakah makanan kalian seperti ini di rumah? Berarti kalau Kesya bilang apakah makanan kalian seperti ini di rumah, kalian jawab tidak, berarti menurut posternya itu belum sehat. Tapi kalau dilihat sini ya gemuk-gemuk aja kok sebenarnya. Ya maksudnya di sini 4 sehat 5 sempurna itu yang seharusnya dikonsumsi dalam masa pertumbuhan. Ya kemudian Kesya, di sini ada gambar apa aja Kesya yang mewakili poster kamu? Ini makanan Ya apa aja? Makanannya apa aja di piring itu? Nasi, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, sayur-sayuran, dan telur. Coba kalian perhatikan ini. Untuk gambarnya, gambar nasi lah terutama. Apakah jelas itu nasi? Terlihat itu nasi nggak? Nasi ya. Ya lengkap, sudah ada nasi, ada lauk pauk, ada telur, ada sayur, ada buah juga. Nah ini juga mewakili poster kesehatan. Kira-kira Kesya menurut kamu pihak yang membuat atau memerlukan poster ini, yang mengeluarkan poster ini siapa sumbernya? Masyarakat. Ya masyarakat ya. Tapi lebih tepatnya pemerintah. Pemerintah yang bergerak di bidang kesehatan. Ya memang dia program pemerintah menggalakkan kesehatan kepada generasi supaya generasi itu tumbuh kembangnya bagus dan sehat. Masa depan dapat raih kalau badan sehat. Ada pertanyaan? Ya, dari kelompok belakang pertanyaannya. Katanya adalah slogannya ada tidak katanya? slogannya apa? Ya, slogannya. Ada apa enggak? Ada. Mana? Makananku sehat, badanku juga sehat. Mana tulisannya? Nah, slogannya kalau Kesya slogannya sudah ada, tapi masih di dalam pikiran gimana itu slogannya? Slogannya masih ada dalam pikiran. Coba ulang slogannya. Ulang. Makananku sehat, badanku juga sehat. Makananku sehat, badanku juga sehat. Well, gitu ya. Bagus sebenarnya slogannya, tapi slogannya tidak dimuat di poster. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Ada yang lain? Ya, jika tidak ada, kita beri aplaus. Yang terakhir kita perhatikan. Yang terakhir akan kita lihat penyampaian dari kelompok 6. Silakan kelompok 6 perwakilan. Saya ingin mempresentasikan fotokopi. Ya, dilihatkan posternya, iklannya ke teman-teman. Iya.
Coba diinformasikan ke teman-temannya, informasi apa aja yang ada dalam itu. Yaitu melayani fotokopi berkas, print atau cetak, penjualan ATK, pembuatan foto PAS, dan lain-lain. Ya. Kemudian informasi apa? Alamat ada alamat? Ada. Alamat ada. Kemudian nomor yang bisa dihubungi? Ada juga. Slogan? Proses cepat. Proses cepat slogannya. Terus itu apa yang di bawah itu? Ya di atas proses cepat itu. Dokumen Anda selesai di tangan kami. Nah itu juga sebenarnya itu slogan ya. Tenang, dokumen Anda selesai di tangan kami. Proses cepat, itu termasuk slogan. Berarti usaha fotokopi ini dia sangat mengedepankan cepat namun prosesnya bagus, hasilnya bagus. Nah itu ya. Nah di situ kemudian ada gambar apa, Widya sebagai pendukung dari iklan kamu ini? Kertas, Gambar kertas, pencetakan foto. ya mesin pencetak dan itu yang biru-biru di bawah itu apa? Anu aja ya, bingkai aja ya, frame aja ya. Ya. Kalau kertas ini memaknai apa? Kertas ini, lembaran kertas ini memaknai apa? Di perusahaan pencetakan. Oh, di usaha pencetakan, di tempatnya ya, tempatnya. Di mana lagi kira-kira yang strategis? Mungkin di sekitar sekolah ya, sekitar sekolah karena situ banyak pelajar, banyak aktivitas siswa di situ, di sekitar perkantoran juga ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, jika tidak ada, kita beri tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, semua sudah kembali ke posisinya? Ya, jadi pembelajaran pada pagi hari ini sudah saya anggap berjalan cukup baik. Kalian tadi sudah membuat proyek iklan sederhana, kalian sudah membuat sedikit tanggapan-tanggapan kepada teman kalian, dan kalian juga membuat kesimpulan terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, sekarang untuk menutup kegiatan pada pertemuan pada pagi hari ini, saya ingin sedikit menyimpulkan mengenai apa sih yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, nah ternyata dalam membuat iklan itu yang diperlukan adalah kreativitas. Saya sering mengulang-ulang bahwa sebuah iklan jika memiliki daya kreativitas tinggi, maka kemungkinan untuk diterima dengan baik oleh sasaran itu juga tinggi. Dan umpan balik dari sasaran tadi juga akan lebih besar. Walaupun terkadang produk yang dijual, jasa yang ditawarkan tidak se-wow iklannya. Terkadang karena iklan yang heboh tadi, iklan yang daya tariknya itu bagus, akhirnya tetap laku produk dan jasa tadi berkat iklan yang bagus, iklan yang optimal. Oleh sebab itu saya sering bilang ke kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita ini, iklan itu sangat berperan penting. Bahkan kalian ini mungkin sekarang bukan pelaku usaha, tapi suatu saat nanti kalian bisa aja menjadi pelaku usaha. Atau keluarga kalian, orang tua kalian ketika melakukan usaha, jangan remehkan yang namanya iklan. Karena iklan inilah yang membawa informasi yang kalian punya dari produk yang kalian jual, jasa yang kalian sediakan kepada orang-orang yang target sasaran jual kalian. Walaupun kalian punya produk yang misalkan enak, produk yang menggiurkan, tapi nggak ada iklannya, siapa yang tahu? Cuman dari mulut ke mulut kayak zaman dulu. Oh, di sana enak, di sana enak.
tapi nggak tahu alamatnya di mana, menghubunginya di mana, cara menghubunginya, gambar visual bentuk produknya gimana, nggak tahu. Jadi orang ya tahu informasi seperti itu aja, nggak ada niat untuk melakukan umpan balik. Beda kalau ada iklan. Wah, kan di muat iklan itu ada alamatnya, ada nomor HP-nya, ada gambar produknya, bahkan ada testimoninya bahkan biasanya. Apa testimoni itu? Review atau komentar dari penggunanya. Wah, saya sudah memakai produk ini. Alhamdulillah setelah saya memakai ini 1 bulan langsung turun berat badan saya. Wah, testimoni itu berarti ya. Setelah saya menggunakan produk ini, awalnya saya kurang bersemangat, setiap hari ini lemah, lesu, tidak ada semangat. Tapi setelah minum produk ini, wah, hari-hari saya energik, hari saya fit. Nah, itu disebut dengan testimoni. Nah, itulah fungsinya iklan. Jadi iklan juga telah kalian buat tadi. Dalam membuat iklan tidak sembarangan. Ada unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama unsurnya adalah apa? Kalau iklan video harus ada lengkap. Pertama gerak, gambar, tulisan, dan suara. Kalau poster ada 2, gambar dan tulisan. Geraknya nggak ada kalau di poster ya, karena poster ini kan bentuknya cetak. Kemudian juga harus kalian unsur lain seperti sumber, kemudian ada informasi, gambar, penerimanya harus jelas siapa penerimanya, efek yang diharapkan, dan umpan balik yang diharapkan. Jadi seperti itu. Dalam pembuatan iklan, kreativitas, daya imajinasi itu harus digunakan, harus dituangkan semaksimal mungkin. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan tadi, mungkin kalian kendala dalam membuat iklannya adalah karena masih manual ya. Benar apa tidak? Masih gambar, mewarnain, pakai penggaris. Wah, itu sebenarnya kalau zaman sekarang bisa dibilang sudah jadul, ketinggalan zaman. Sekarang adalah zaman teknologi. Semua dikerjakan serba melalui gadget, melalui gawai. Lewat HP bisa, lewat laptop bisa, lewat perangkat komputer bisa. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada aplikasi kalau yang lewat HP ya. Apa tadi? Canva. Kalian bisa menggunakan aplikasi Canva untuk membuat iklan sederhana. Di situ disediakan beberapa gambar. Kalian bisa menempel gambar yang kalian download di internet. Kayak tadi ada teman kalian kesulitan membuat gambar obat-obatan, narkoba. Bentuknya malah kayak sendal tadi ya. Mungkin kalian bisa cari gambar yang berupa vektor ya di internet, atau yang berupa format PNG di internet, itu bisa dimasukkan di gambar tadi sehingga benar-benar real. Nah, kalau untuk aplikasi di laptop itu ada Photoshop, ada Corel Draw juga ada. Nah, itu bisa digunakan. Nanti mungkin kalian bisa mencoba di rumah menggunakan aplikasi Canva. Di sini ada, saya rasa semua punya gadget ya? Punya. Walaupun mungkin ada juga yang barengan sama orang tua, join sama orang tua atau join sama adik misalkan. Tapi nggak apa-apa, bisa dicoba. Daripada kalian menggunakan waktu dengan bermain game online, sosial media misalkan, kalian bisa nyoba download aplikasi Canva, iseng-iseng lah. Walaupun kalian tidak menjual produk, iseng-iseng bikin poster misalkan tentang persahabatan. Persahabatan itu lebih indah dari segalanya misalkan. Gambar apa yang cocok menambahkan situ? Ya, 2 orang yang sedang bergandengan tangan misalkan berangkulan, atau misalkan yang melambangkan sahabat itu apa biasanya yang melambangkan sahabat? Rantai bisa juga ya, rantai itu kan erat kaitannya misalkan. Atau misalkan kalian ingin membuat motivasi belajar, misalnya adalah contohnya apa, kata-kata belajar, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat misalkan. Kira-kira apa yang bisa menambahkan gambar, apa yang bisa mendukung ini, poster ini? Buku misalkan, apalagi lentera, lilin, dan lain sebagainya tadi bisa juga ditambahkan. Nah, mungkin itu ya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini. Untuk sebelum saya tutup ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian tentang materi pada hari ini? Tidak ada. Jika tidak ada, saya punya tugas buat kalian di rumah. Tugasnya mudah aja. Bagi kalian yang punya gadget, punya gawai, punya kuota internet, kalian bisa mencoba mendownload apa yang saya sampaikan tadi. Mendownload kan Canva. Kemudian kalian coba
kreasikan, otak-atik. Nah, nanti kalian buat poster tentang persahabatan kah, tentang pendidikan kah, tentang apa saja yang bisa kalian sampaikan dalam bentuk poster. Ya, misalnya jadi status. Daripada kalian mendownload poster punya orang di Google, kalian bisa bikin sendiri. Kalian sertakan nama kalian, kalian upload. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa. Silahkan satu orang memimpin doa. Siapa? Kesha ya? Ya, silakan Kesha memimpin doa kita. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.